Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi. Alhamdulillah atas segala karunia-Nya kita semua bisa berkumpul dalam kajian tafsir Quran online yang diadakan oleh Departemen Kajian Quran Insa Sister kali ini. Alhamdulillah kami mohon maaf sebelumnya atas keterlambatan ini karena ada sedikit technical issue, tapi insya Allah tidak mengurangi insya Allah ya keberkahan dari program kali ini. Salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang atas perjuangannya sehingga agama ini bisa sampai kepada kita semua. Insya Allah semoga para pendengar semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah Ustaz sudah bersama dengan kita di hari ini. Kita akan melanjutkan program kajian tafsir surat At-Tahrim bagian kedua ayat 6-9. Insya Allah untuk menambah keberkahan program kajian tafsir ini, marilah kita mendengarkan tasmiyah dari Bu Nirina yang akan membacakan surat At-Tahrim ayat 6-9. Silakan Uni. Ya, jazakillah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waquduhan nasu wal hijarah عليها ملائكة غلاظ وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan yang keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Wahai orang-orang kafir, janganlah kamu mengemukakan alasan pada hari ini. Sesungguhnya kamu hanya diberi balasan menurut apa yang telah kamu kerjakan. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabb-mu akan menghapuskan kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengannya.
sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka berkata, Ya Rob kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Nabi, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah neraka jahanam dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Sadaqallah. Alhamdulillah, jazakallah khairan Irina atas tilawah serta terjemahannya. Semoga dengan dibacakannya ayat-ayat ilahi ini semakin bertambah keimanan kita kepada Allah, dan semoga Allah berikan kebaikan dan keberkahan kepada Irina yang membacakan serta semua peserta yang menyimak dan mendengarkan. Amin. Baiklah, sister sekalian, juga para pendengar, insya Allah kita akan memulai acara utama ini yang kita nanti Masya Allah, Alhamdulillah Ustaz sudah bersama dengan kita untuk membahas surat At-Tahrim ayat 6 sampai ke 12, ayat ke 6 sampai ke 9. Sebelumnya saya ingin mengingatkan kepada peserta semua bahwa seperti biasa akan ada special door prize bagi peserta yang pertama kali bertanya di forum tanya jawab nanti. Jadi silakan disiapkan pertanyaannya, insya Allah. Baiklah, saya persilakan Ustaz untuk menyampaikan kajiannya. Silakan khair Ustaz, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa akramana bil Qur'an wa faddalana bi khairil anam Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa jami'il muslimin amma ba'd. Para peserta kajian tafsir online, para pemirsa kaum muslimin dan muslimat, terkhusus saudara-saudari saya yang ada di Amerika dan Kanada. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia nikmatnya yang sangat luar biasa di tengah kondisi yang mencekam seperti ini dialami oleh seluruh dunia. Kita masih bisa memastikan bahwa kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling utama, dan kajian kita pada kesempatan kali ini pagi hari di Indonesia dan sore atau malam hari di Amerika cukup tepat saya kira karena terkait dengan penjagaan diri dan keluarga. Sekedar memberikan review saja, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dijadikan trigger dan starting point Allah untuk menyampaikan pesan yang kita tadaburi pada hari ini, penjagaan diri dan keluarga. Itulah dalam tanda kutip ya, resiko sebagai public figure, resiko sebagai panutan, sebagai messenger, sebagai rasul, dan juga sekaligus penyampai pesan bahwa dia dijadikan contoh, layak dijadikan contoh. Dan memang demikian seharusnya. Kita sebagai pendidik atau kita sebagai leader, kita sebagai pemegang kebijakan, maka kitalah yang akan dilihat bagaimana cara memberikan contoh yang baik. Dan contoh itu tidak selamanya ringan. Justru banyak sekali di antara contoh-contoh yang Allah berikan kepada kita melalui beliau itu terasa pahit dan sangat berat. Di antara contohnya adalah teguran beliau yang kesekian kalinya yang terkait dengan interaksi beliau dan istri-istrinya. Ini sungguh sangat luar biasa, sehingga kita akhirnya juga merasakan bahwa pengorbanan para nabi, termasuk Rasulullah SAW, itu sangat luar biasa. Kalau dihitung korban perasaan tidak terhitung. Bani Israel melakukan banyak hal yang membuat Nabi Musa bukan hanya tidak nyaman, tapi juga dilematis. Demikian juga Nabi Muhammad SAW, beliau ada pada pilihan-pilihan yang sulit, tetapi kemudian tidak pernah sejarah merekam beliau menawar-nawar teguran Allah atau menawar dari sesuatu yang terasa beliau berat. Tapi semuanya adalah karena kecintaan beliau terhadap kita. Mudah-mudahan apa yang beliau lakukan, pengorbanan beliau, apapun yang dinamakan pengorbanan itu, bisa menyampaikan kepada rahmat Allah yang semakin banyak dan semakin besar terhadap umatnya. Dan terlebih dari itu,
tidak kemudian membuat kita berkurang kecintaan terhadap beliau sekalipun tidak pernah kita berjumpa dengannya. Harapan kita bisa bertemu dengan beliau, didahului lewat mimpi jika itu lebih bagus di dunia, dan terutama nantinya adalah berjumpa dengan beliau, bertetangga dengan beliau di surga. Amin. Allahumma amin. Nah, kisahnya cukup berat karena beliau ditegur terkait dengan dalam tanda kutip berpotensi mengubah hukum Allah. Pada saat istrinya cemburu, yaitu Hafsah, ketika melihat di mulut beliau ada bekas madu dan beliau tidak berdusta, beliau kemudian mengatakan, mulai hari ini aku haramkan madu. Tetapi justru yang beliau punya ekspektasi akan membuat istrinya rela, ridho, dan senang, tapi justru itu kemudian menjadi pintu masuk. Allah menegur beliau dengan keras. Jangan sampai hal-hal yang membuat keluargamu itu senang, di sisi lain membuat Allah murka. Dan ini kelihatannya ringan karena akses hukumnya sangat personal, yaitu mengharamkan sesuatu yang dihalalkan Allah. Bagaimana kalau yang kemudian terjadi sebaliknya? Tentu ini akan menjadi semakin berat. Baik, hari ini kita membahas ayat ke-6 yang terkait dengan penjagaan diri dan keluarga ya. Saya bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari neraka. Ini sungguh sangat berat. Seandainya pertemuan kita hari ini membahas ayat ini saja, tidak akan pernah habis. Karena para mufassirin menafsirkan ayat ini dengan sangat banyak sekali variabel yang ada di sana. Pertama, panggilan. Ya ayyuhalladzina amanu, ini panggilan sayang Allah. Panggilan sayang ini mungkin tidak apa-apa saya ulang-ulang. Hanya ada di dalam Al-Quran 89 kali. Ya. Ketika Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu di sebuah surat pendek diulang beberapa kali, itu sangat luar biasa. Nanti ada dua di ayat yang kita tadabburi ini dan nanti ayat ke-8 ya. Ini luar biasa. Berarti Allah menyayangi kita. Ketika kita memanggil seseorang, wahai anakku, berarti itu adalah panggilan sayang. Wahai mahasiswaku, wahai guruku, itu adalah panggilan sayang. Wahai ayahku, spesifik. Wahai orang-orang yang percaya denganku, ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman kepadaku, kepada syariat yang aku turunkan. Itu berarti Allah dalam tanda kutip punya ekspektasi kita percaya terhadapnya. Percaya pada takdirnya, percaya pada kekuasaannya, percaya pada kemampuan dengan segala mahanya. Maka apa yang akan disampaikan? Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga diri kalian dan keluarga kalian dari neraka. Kita jangan menyepelekan apa itu arti neraka, karena itu sesuatu yang sangat berat. Mohon maaf hari ini, bagi orang yang sadar dengan wabah virus yang mengejala di mana-mana, dia tahu bahayanya, dia akan mencoba memproteksi dirinya dan keluarganya, melakukan sesuai dengan petunjuk protokol yang diumumkan di mana-mana, baik secara lokal ataupun secara internasional, menjaga kebersihan, mencuci tangan 20 detik, kemudian melakukan social distancing, dan lain sebagainya, tentu dia akan sangat-sangat protektif. Tapi ada sebagian orang yang merasa biasa-biasa saja, dia merasa sudah punya imun yang tinggi, bisa jadi over dalam satu sisi segi, misalnya, ini kan nanti yang tertimpa hanya yang sudah ditentukan oleh Allah. Sementara ada hal-hal tertentu secara teknis yang dia abaikan. Nah, kita tidak dalam rangka istilahnya mengkritisi orang lain, baik personal ataupun perilaku sosial yang merasa bahwa ini biasa-biasa saja, tapi belajar dari itu, ku anfusakum wa ahlikum naro ini dahsyat sekali. Kenapa demikian? Saya menyitir satu ilustrasi yang disampaikan salah seorang ulama. Ketika mendapat keluhan dari seorang ibu, beliau bertanya, wahai Syekh, saya ketika membangunkan anak saya di subuh itu berat sekali. Saya tidak tega, ngantuk sekali dia. Anak saya masih terlalu kecil. Lalu
Sang saya itu memberikan ilustrasi begini. Kalau seandainya rumahmu terbakar, ada api menyala, anakmu sedang tidur, apa yang kamu lakukan? Sang ibu menjawab, "Oh, saya akan bangunkan dia. Kalau dia tidak bangun, saya akan seret dia. Saya akan bawa dia supaya bisa keluar dari api itu." Sang saya juga kemudian mengatakan, demikian juga api yang tidak terlihat saat ini, jika anakmu kamu biarkan, maka api itu bukan hanya akan merenggutnya, tapi juga merenggutmu sekeluarga. Itu sebuah ilustrasi yang sangat dahsyat. Kita sadar akan bahaya, aware terhadap neraka ini tidak mudah. Bayangan kita terhadap neraka itu harus terlihat nyata. Bahaya itu harus terlihat nyata. Padahal kalau seandainya bahaya harus terlihat nyata, maka tidak diperlukan kecerdasan. Itulah mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyabdakan, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas adalah orang yang dia menekan hawa nafsunya dan memikirkan nanti bekal apa yang dia bawa setelah dia mati nanti. Kecerdasan. Anak kecil yang mau diberikan permen hari ini cukup 2, tapi yang dijanjikan permen 1 bungkus tapi dengan catatan dia mau menerimanya 3 hari lagi, maka yang menerima 3 hari lagi itu adalah orang cerdas. Maka demikian juga, kita membayangkan neraka itu apa? Maka di sini dijelaskan sedikit ya, sebenarnya penjelasan ini sekian dari penjelasan Allah di ayat lain. Apa itu nar? Waquduhan nas wal hijarah. Yang bahan bakarnya itu adalah, ngeri di sini ya, manusia dan bebatuan. Ini coba kita ilustrasikan, bagaimana mungkin ada api yang menyala, dan api yang menyala itu pasti ada penyulutnya, ada bahan bakarnya. Kalau kita di rumah ada kompor gas, ada gasnya, ada media untuk mentransformasi api itu, yaitu kompornya. Ada kompor, ada gasnya. Kalau menggunakan cara lama yang klasikal itu adalah dengan kayu bakar misalnya, atau dengan arang ketika seseorang membuat sate. Nah, kita membayangkan itu adalah benda-benda mati. Lalu ketika Allah mengatakan waquduhan nas wal hijarah. Ini saya terbayang dengan cerita seorang imam, Imam Al-Laits ya. Waktu beliau berkunjung ke Baghdad. Beliau sampai di pinggiran kota, beliau melihat, kalau bahasa kita itu kebab ya, kalau di Arab namanya shawarma, yaitu daging cincang yang dijadikan satu gitu, kemudian dipanggang ya, muter ya, ciri khas makanan di Timur Tengah. Lalu beliau menangis terseduh-seduh. Dan penjual daging ini mungkin merasa iba. Zaman dulu beda dengan sekarang. Sang imam tentu tidak, profilnya tidak seperti sekarang yang bisa ditemukan di sosial media dan dicari melalui browsing dengan googling dan sebagainya. Beliau tidak kenal itu siapa. Sang imam besar ini didekati dan diberikan 1 porsi daging. Beliau kemudian mengatakan, "Wahai saudaraku, terima kasih. Mohon maaf, aku menangis bukan karena ingin daging ini. Insya Allah aku bisa membelinya." Lalu, "Kenapa wahai saudaraku?" "Ketahuilah saudaraku, itu yang kamu bakar itu adalah daging-daging dari binatang-binatang yang Allah halalkan yang sudah mati. Nanti di neraka yang dibakar oleh Allah itu adalah bukan daging hewan yang sudah mati. Yang dibakar adalah manusia-manusia yang masih hidup. Manusia-manusia yang durhaka kepadanya. Maka itulah yang membuat aku menangis." Dan aware seperti ini dilakukan oleh orang yang bukan melakukan dosa. Justru orang-orang yang baik. Bahkan Umar bin Khattab pernah mengatakan, seandainya seluruh penduduk dunia ini masuk surga kecuali 1 saja, maka tentu aku khawatir jangan-jangan yang 1 itu adalah diriku. Nah, ini tingkat aware seperti ini. Ada awareness seperti ini. Model security awareness ya. Pengamanan kita itu kan, kita merasa bahwa yang disebut pengamanan itu adalah ketika seperti sekarang misalnya, persiapan menghadapi lockdown, persiapan menghadapi terkurung selama 2 pekan atau 3 pekan di Inggris misalnya, atau 1 bulan di negara lainnya. Itu kita merasakan ingin misalnya memastikan stok bahan pangan kalau kita pemegang kebijakan di sebuah pemerintahan kota,
itu tersuplai rakyatnya. Atau kita kalau dalam rumah, maka ada beras, ada gula, ada gas, ada minyak, itu yang kita sediakan. Itu security awareness standar yang normal. Padahal yang disebut security awareness nomor 1 yang disampaikan oleh Allah melalui ayat ini, ya, itu yang pertama harus dipastikan. Maka security awareness kita adalah ketika kita sanggup menjaga diri kita dan keluarga kita dari neraka. Neraka yang bahan bakarnya mengerikan. Tadi Imam Al-Laif ya, membayangkan itu adalah manusia yang jadi bahan bakar. Itu satu bayangannya. Yang kedua, alaiha malaikatun ghiladun syidad, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan di neraka itu penjaganya bukan mesin, bukan manusia yang punya rasa capek, tapi malaikat yang memang dia diciptakan untuk di situ. Nah, malaikat itu spesialis. Kalau dia tugasnya mengerjakan itu, ya itu saja. Dia diciptakan untuk itu, ya itu saja. Dan malaikat ini ghiladun syidad. Dia tidak. Jangan harap malaikat penjaga neraka itu punya rasa belas kasihan. Dia tidak diprogram untuk itu. Jadi dia akan menyiksa dengan sepedih-pedihnya. Kita kalau mohon maaf di dunia tidak bermaksud menggambarkan violence, kekerasan. Kalau ada orang menyiksa seseorang atau orang lainnya, pasti ada jedanya karena keterbatasan dirinya dan mungkin sarana atau suasana. Tapi kalau di akhirat atau di neraka itu tidak terjadi. Siksaan itu akan tergulir terus. Lihat saja Allah dalam menyebutkan jenis-jenis azab. Jenis azab-azabnya di neraka itu banyak sekali. Kalau tidak salah kita singgung pekan yang lalu ya. Ada azabun muhin, azabun mukim, azabun syadid, azabun azim, azabun alim dan lain sebagainya. Maka seandainya seseorang dimasukkan ke neraka saja, tidak diapa-apain oleh malaikat, maka dia akan tubuhnya juga hancur. Karena seringan-ringan yang dirasakan penduduk neraka ketika dia menginjak bara api neraka, maka upun-upunnya itu mendidih. Demikian tutur hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Jadi betapa beratnya. Jadi sekarang kalau kita bisa membayangkan betapa ngerinya neraka itu, tentu aware kita, sekeluarga itu bisa. Misal, kita atau saya lah ketika keluar rumah, atau ketika di dalam rumah, ingin melakukan sesuatu, berarti yang kita lakukan itu dipastikan tidak mendekat ke neraka. Ingin memberi makan kepada anak, istri kita, berarti itu juga harus sesuatu yang dipastikan halal. Apalagi terkait dengan makanan yang masuk ke dalam perut kita. Ada protokol tambahannya selain halal itu tentu thayyib ya. Itu tidak expired, bisa tidak mendatangkan bahaya, sudah kita pastikan secara manusiawi itu layak dimakan manusia. Dan itu berarti kita aware, hati-hati. Tidak sampai memang sangat paranoid ya, sangat terlalu hati-hati, tidak, tentu tidak. Karena justru orang yang terlalu seperti itu juga berlebihan tidak baik. Jadi kita ada standarnya. Standarnya apa? Pertama halal. Ya. Standarnya apa? Standarnya adalah kita bisa memastikan ketika ditanya Allah bahwa itu tidak mendekat ke neraka. Itu standar-standar seperti itu harus kita pastikan. Dan kenapa yang ditulis oleh Allah di sini, yang dipesankan oleh Allah, ku anfusakum, dirimu dulu, baru wa ahlikum. Ini saya setiap naik ada flight ya, ketika ada standar pengamanan itu diputar videonya, saya teringat ayat ini. Karena ketika memasang masker oksigen itu, kenapa di situ didulukan? Diri Anda dulu pakai, baru orang lain, anak kecil misalnya, yang ditolong. Ya, karena kalau kita tidak menjaga diri kita sulit akan menjaga orang lain. Standar protokolnya demikian. Kita menjaga diri kita dulu, baru orang lain. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Nah, ini berat ya penjagaannya. Saya kalau ingin diperpanjang kita akan banyak membahas itu. Perilaku kita di luar kan mohon maaf kadang ada orang-orang tertentu yang membahayakan keluarganya. Ini kan artinya membahayakan diri dan keluarga kita cegah. Makanya apapun usaha kita di luar,
Yang kita proteksi bukan diri kita, karena kita ada keluarga. Yang paling diproteksi pertama kali tentu dari murka Allah, dari neraka tadi itu. Apa itu? Berarti harus makanan halal. Artinya ketika saya punya take home pay, dipastikan take home pay yang paling halal menurut saya. Yang paling bisa saya pertanggungjawabkan itu yang harus diberikan kepada anak dan istri. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyabdakan, ayuma lahmin nabatat min haram fannaru aula. Kalau ada daging yang tumbuh dari yang haram, maka neraka itu berhak atau lebih dekat atau lebih utama untuk menyantapnya. Karena berarti kalau itu ibarat bensin. Kalau kita kasih anak istri kita bensin dan kemudian mendekat ke neraka, maka akan bisa diambil olehnya. Kira-kira seperti itu ya ilustrasi singkatnya. Dan yang kedua, tadi gambaran tentang malaikat yang sangat keras, tidak mengenal belas kasihan. Ada satu lagi, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak bermaksiat. Artinya tidak pernah menyelisih atau salah dalam memahami instruksi, tidak. Malaikat itu diciptakan untuk mampu memahami instruksi. Diciptakan untuk mengerjakan sesuai dengan SOP-nya. Ada. Dan saya sudah menjelaskan, mungkin lain waktu kita ulang ya, bagaimana SOP-nya nanti ketika ada penduduk surga yang berkunjung ke neraka, itu sudah ada SOP-nya. Bagaimana ketika penduduk surga salah satu kenikmatan psikisnya adalah menyaksikan penduduk neraka yang disiksa, bukan melihat penderitaan orang lain, tetapi menunjukkan kesyukurannya. Oh, alhamdulillah, saya dulu begini sehingga tidak mengalami yang dialami oleh dia. Dan kita ketika ada hal-hal yang negatif, ketika melihat sebuah bencana, kesyukuran kita itu bukan nyukurin orang yang tertimpa bencana, tetapi kesyukuran kita lebih bahwa diri kita tidak mengalami hal seperti itu. Nah, ini jangan disalahpahami juga, dan juga kita berempati dengan orang ini. Mungkin lain waktu ya kita bahas terkait dengan itu, empati penduduk surga ke neraka, yang mereka juga sebenarnya kasihan, tapi tidak bisa melakukan apa-apa karena SOP-nya adalah tidak boleh melanggar. Ibarat kata kalau kita berkunjung ke kebun binatang ya, ke zoo gitu, kita tidak boleh memberi makanan karena SOP-nya seperti itu. Nah, kita akan lanjutkan ya karena waktu yang terbatas. Saya mohon izin melebihi kesempatan. Kalau seandainya biasa nanti ada waktu dialog 1 jam, mungkin dikurangi sedikit ya. Saya akan tambah ya supaya 3 ayat lainnya bisa kita singgung. Ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tadzirul yaum. Ya, ini yang kedua. Sekarang kalau tadi orang beriman, orang yang kafir, orang yang tidak percaya pada aku, orang yang tidak mau bersyukur atas nikmatku. La ta'tadzirul yaum, hari ini di hari kiamat nanti, la ta'tadzirul yaum. Innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Jadi nanti di hari kiamat no excuse. Tidak ada rasionalisasi kesalahan. Maaf dulu saya berzina karena kepepet. Tidak bisa. Namanya melakukan keburukan, itu sebisa mungkin ditahan. Dan mohon maaf, kita tidak pernah tahu excuse kita itu nanti diterima oleh Allah atau tidak. Saat ini kalau kita melakukan, teringat dosa-dosa kita, ya Allah, saya pernah menjerembabkan keluarga saya. Saya kasih itu dia harta-harta haram. Saya kasih harta-harta syubhat. Saya kepepet, ya Allah. Saya udah cari yang halal nggak bisa. Itu bisa jadi diterima, bisa jadi tidak. Tapi ketika nanti sudah di akhirat, kalau di dunia tadi masih ada kemungkinan kita meminta. Tapi ketika di akhirat, ketika kita tidak pernah merasakan itu, tidak pernah ada mencoba untuk merasionalisasi dengan Allah ya tentunya. Nah ini hati-hati dan berat ini. Orang-orang yang kufur terhadap Allah. Kufur yang paling besar adalah kufur akidah, kemudian ada kufur nikmat, tapi yang di sini umum ya. La ta'tadzirul yaum. Kalau sudah di sana tidak ada alasan. Mohon maaf, bisakah kita punya alasan ketika kita pergi ke bandara, kemudian paspor kita expired, tidak ada alasan. No excuse karena ada SOP-nya demikian. Ketika kita masuk ke sebuah negara, kita tidak punya visa. No excuse. Ketika kita melakukan kesalahan dan kemudian sudah waktu pengumuman, tidak ada kesempatan. Ketika nilai-nilai sudah diumumkan dan mahasiswa melihat nilainya, dia tidak lulus, no excuse pada hari itu. Ya sekalipun ada remedial ya, karena itu manusiawi. Kalau di sana sudah tidak ada kesempatan untuk mengulang lagi. Ya,
Innama tujzauna ma kuntum ta'malun, ini juga penegasan kalian tidak didolimi loh. Ini buah dari perbuatan kalian. Karena sesungguhnya saya sering menyampaikan bahwa keadilan itu lebih terasa bagi orang-orang zalim dan orang-orang yang tidak baik. Dan ini sebenarnya untuk orang-orang yang baik disebutnya bukan keadilan, tapi disebutnya ihsan. Kalau keadilan untuk mereka ketika disiksa. Keburukan satu hanya tidak dibalas kecuali ya satu itu. Kalau kita kan tidak. Misalnya kita dimaki dengan makian satu, nafsu kita ingin membalas lebih dari itu. Kalau Allah tidak. Dia melakukan kejahatan satu ya dibalas itu bisa jadi kurang dari itu. Tapi kalau kebaikan Allah janjikan tidak dengan sifat adilnya. Allah janjikan dengan sifat hakimnya, dengan sifat dermawannya, karimnya. Kebaikan satu dibalas oleh Allah dengan 10, nanti dilipat gandakan berapa, terus dan seterusnya. Jadi keadilan itu lebih terasa ketika Allah mengadili seseorang terkait dengan kejahatan dan keburukannya. Baik, kita lanjutkan. Nah, waktu sudah berlalu ya, makin berlalu. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffir ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannat. Ini luar biasa. Panggilan berikutnya. Ini menarik ya. Setelah tadi kita merasa tegang, merasa berat. Sekarang ditambah lagi, sekarang anjuran bertaubat. Ternyata menarik anjuran bertaubat ini. Apa sih makna taubat? Taubat itu artinya adalah inabah. Taubatu al-inabah. Kembali kepada Allah. Yang namanya kembali itu bukan hanya secara fisik, tetapi yang disebut kembali adalah di otak kita itu Allah tracknya. Dan bagi orang yang di otaknya itu adalah Allah, maka dia beruntung. Karena itulah coba kita bayangkan, taubat itu Allah itu disebut tawwab. Ini bentuk superlatif ya. Tawwab ala wazni fa'al. Allah itu bukan hanya ghafirun, maha pengampun, tapi ghaffar dan ghafur paling banyak di dalam Al-Qur'an, maha pengampun. Maka tawwabur rahim. Allah maha penerima taubat, pengetuk pintu. Udah berkali-kali berbuat salah terus dimaafkan. Kalau kita mungkin 3 kali orang berbuat salah, apalagi kesalahan yang sama udah langsung kita kita silang. Tapi tidak dengan Allah. Allah Subhanahu wa taala sangat luar biasa. Di sini menganjurkan untuk terus kita bertaubat dan memberikan harapan agar orang-orang yang terjerembab di dalam kesalahan dia meyakini selalu ada pintu kembali. Makanya istilah no return point itu tidak tepat untuk perbaikan ya. No return point itu untuk hal-hal tertentu, tapi terkait dengan taubat tidak. Buktinya setelah kita melakukan sholat, yang kita baca pertama kali adalah istighfar. Permintaan kita pada Allah untuk senantiasa menutup dosa kita. Padahal itu habis berbuat sholat. Rasulullah SAW yang sudah diampuni dosanya beristighfar 100 kali. Dan banyak hal yang kita sudah diberikan contoh oleh beliau. Bahwa taubat itu harus terus dilakukan. Kita juga jangan merasa sombong, merasa, saya perasaan yang saya kasih halal-halal saja. Oh tidak. Halal itu belum tentu. Kita kadang merasa halal tapi dengan menyakiti orang. Kita merasa halal kemudian menggunjingkan orang. Kita makan yang halal tapi ketika makan sambil menggunjingkan orang, berarti kita lauknya itu adalah lahma akhihi maitan fakarihtumuh, itu ya. Lauknya adalah bangkai saudara kita. Padahal yang kita makan halal tapi kita sambil menggunjing. Maka kita terus beristighfar. Karena kebaikan kita itu nampak di depan orang, tapi keburukan kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dimintanya apa? Taubatan nasuha. Serius. Taubat kita itu bukan hanya lip saja, sekedar pemanis mulut saja. Tapi betul-betul serius. Makanya ada hadis ya, aina nila tamassuhan nar, ada 2 mata yang tidak akan disentuh dengan neraka. Ainun batat fi sabilillah, yaitu mata yang begadang malam fi sabilillah. Dia belajar atau dia berjihad, apa yang jihad fisabilillah membuat dia tidak tidur ya. Dokter-dokter sekarang ya yang menjadi mujahidin, dia 7-8 jam atau 12 jam dia tidak tidur matanya, berjihad untuk menangani pasien-pasien itu, matanya terjaga, itu tidak akan insya Allah
tidak akan disentuh api neraka. Jihad itu. Dan satu lagi, ainun bakat khasyatan lillah, yaitu mata-mata yang menangis karena Allah. Menangisnya serius dia, meminta ampunan seperti halnya anak-anak kecil yang merengek dimintakan apa-apa kepada orang tuanya. Nah, untuk apa kita bertaubat? Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayiatikum. Kita bertaubat adalah untuk supaya takfirus sayiat. Masya Allah. Penebusan. Tidak ada orang yang tidak pernah berbuat salah. Semua kita berusaha menebus kesalahan. Maka menebus kesalahan itu bukan dengan menengok kesalahan itu, tapi memperbaiki. Masa sekarang yang menentukan. Setiap orang itu punya masa lalu, tetapi tidak semua orang terbelenggu dengannya karena dia tahu cara memperbaikinya. Orang-orang yang terbelenggu masa lalunya adalah orang-orang yang terjebak pada trauma persepsi tentang kesalahan yang dia lakukan. Padahal Allah meminta kita terus maju ke depan. Kesalahan sudah dilakukan tidak bisa dihapus ke depan. Tapi kalau kita serius dalam melakukan perbaikan ke depan dan meminta ampunan kepada Allah dengan bertaubat, maka yang pertama Allah janjikan, yukaffiru ankum sayiatikum. Yukaffiru ankum sayiatikum itu adalah menghapus kesalahan. Ya. Kemudian kalau sudah kesalahan dihapus, ibarat hutang, ya, gimana rasanya kalau hutang itu dianggap tidak ada? Plong gitu ya. Kemudian yang kedua, wa yudkhilakum jannat, itu melebihi. Makanya dua sifat ini itu saya selalu ingat. Sifat Allah yang sering diulang di dalam Al-Quran itu Ghafurun Rahim. Sudah Ghafur, Rahim lagi. Ibarat kata ada orang berbuat salah kepada saya yang paling besar sekali. Pada kita ya, itu kita sanggup memaafkan, itu Ghafur namanya. Lalu ketika Rahim, yang disebut Rahim itu adalah penyayang. Karena orang kalau sudah ditaubat disayang Allah. Kalau manusia itu berat melakukan dua sifat ini. Orang kalau sudah berbuat salah dan kita maafkan, itu udah mentok bagi kita. Tapi bagi Allah tidak. Orang yang habis berbuat salah dan bertaubat, itu Allah suka, Allah kasih. Ibarat manusia. Kalau dia ingin meniru sifat Ghafurur Rahim ya, ada orang berbuat salah, salahnya salah besar, dan kemudian dia maafkan, orang itu dikasih uang saku, orang itu dikasih hadiah. Nah itu baru. Nah ini juga begitu. Kalau kita bertaubat kepada Allah, selain takfirus sayiat, kesalahan kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala di masa yang lalu, kita juga akan dijanjikan surga. Surga ini jannatin tajri min tahtihal anhar, gambaran seperti ini mungkin next time lagi kita ulang ya. Sudah sering kita ulang, jannat, taman yang sangat luas sekali. Tajri min tahtihal anhar, ada sungai-sungai. Sungainya seperti apa? Kita juga sudah pernah bahas di surat Muhammad, di berbagai surat yang menjelaskan sungainya itu bermacam-macam. Kalau di dunia kita punya minuman yang paling kita sukai, paling sering kita refill. Kalau di surga, minuman jus dan lain-lainnya yang kita sukai itu sudah levelnya bukan refill lagi, bukan nyetok lagi, tapi diberikan kita sungai. Anharun min laban, anharun min asalin musaffa, ya anharun min khamrin ladzatin lisyaribin dalam surat Muhammad ya. Sungai-sungai dari jus-jus, dari buah-buahan, dari khamr, dari susu. Udah levelnya sungai di situ. Yauma, pada hari itu, la yuhzillahu nabiyya walladzina amanu, hari itu tidak akan pernah susah, tidak akan Allah hinakan, tidak akan Allah terlantarkan. Masya Allah. Kita menjadi tamu VVIP. Orang yang beriman itu tidak terlantarkan. Orang begitu masuk langsung dihormati. Penghormatannya silahkan divisualisasikan. Di sini visualisasi Allah, orang-orang yang beriman dan nabinya tidak ditelantarkan. Keterangannya adalah nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Mereka bercahaya. Nah, jadi orang itu kalau di dunia saja, mohon maaf, ada pejabat atau public figure itu, kalau dia datang, semua orang ingin foto, ingin melihatnya, ya, ingin dekat dengan dia, ingin selfie. Itu di dunia. Public figure yang kita tunggu-tunggu, si fulan misalnya, siapapun orangnya, profesinya apa saja, ya, dia bagai pahlawan, ya, kita ingin menghormati dia. Nanti di akhirat, Nabi dan orang-orang yang beriman, nuruhum yas'a baina aydihim, bercahaya mereka. Apalagi ahlul Quran, luar biasa. Jadi ketika seseorang memasuki suatu tempat dari jauh ketika orang dalam keadaan susah, oh dia nggak susah. Berarti itu orang yang mendapatkan akses yang sangat-sangat VVIP.
Ya, ya, kalau di dalam surat Al-Hadid dijelaskan beda dengan orang munafik. Orang-orang munafik itu mengatakan, "Loh, dulu kan saya beriman sama Nabi, tapi kenapa saya tidak punya cahaya?" Nah, nanti makanya setelah ini kita membahas orang munafik di ayat yang terakhir ya. Nah, mereka berkata, yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Masya Allah. Ini doa luar biasa. Ya Allah, sempurnakanlah cahaya kami. Kami ingin makin banyak orang-orang yang bisa masuk surga. Kami ingin makin banyak orang-orang yang terang. Ini orang tidak pernah egois. Orang yang beriman itu tidak pernah egois. Ketika kita sedang merasakan kenikmatan seperti ini, menadabburi Al-Quran, di otak kita jangan kita monopoli. Kita sangat menginginkan orang-orang lain juga melakukan hal yang sama, merasakan ketenangan hati yang sama di tengah suasana yang seperti ini. Kalau kita mendengar kisah ya, ada panic buying di mana-mana ya, orang kalap sehingga kemudian memborong masker, memborong sembako, sehingga tenaga-tenaga medis ketika dia pulang ke rumah untuk kebutuhan keluarganya sudah tidak ada, tidak tersisa. Itu orang tidak paham ya, bahwa ada orang lain yang bukan lebih membutuhkan lagi, yang lebih dia perhatikan. Hari ini saya merasakan ketika saya melakukan social distancing, mengurung diri dan keluarga, sebisa mungkin untuk tidak keluar rumah dan alhamdulillah berhasil hingga hari ini. Kalaupun keluar saya saja memenuhi kebutuhan keluarga, sudah berusaha seperti itu. Tapi mengapa justru tenaga medis itu mereka tidak menghindar? Karena mereka mengurusi. Karena itu lihat sabda Rasulullah SAW yang juga sekarang diperbincangkan, riwayat Aisyah diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Tirmidzi dan lain sebagainya. Ada beberapa redaksi bahwa wabah seperti ini itu disebut cobaan atau azab bagi satu golongan tertentu. Tapi saya ingin garis bawahi bukan itu. Wa ja'alahu Allahu rahmatan lil mu'minin, menjadi rahmat. Rahmat kenapa? Karena kita bisa merasakan betapa hebatnya para pahlawan itu. Kita bisa merasa betapa hebatnya para guru yang sabar mendidik anak kita. Saya bersama anak-anak di rumah terasa sekali bagaimana membersamai mereka belajar online itu juga sudah rebutan kita sekeluarga. Saya punya tugas mengajar juga online. Istri saya, kemudian anak saya yang 3 itu punya tugas juga masing-masing. Kemudian kita sudah kerahkan semua yang ada di sini dan mereka bertahan juga sebentar, belum kalau rebutan. Berarti kita menghargai guru. Selama ini guru ditepikan, itu juga rahmat. Maka kemudian kalau kelanjutannya itu, kalau seseorang laisa min abdin yaqa'u ta'unu fayamkuthu fi baladi, dalam riwayat fayamkuthu fi baitihi sabiran. Dia ketika ada ta'un, ada wabah dan diam di rumahnya, diam di negerinya. Dua riwayat di situ. Wa ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma katabahallahu lahu, dan dia yakin, dia merasa, dia sadar tidak akan tertimpa kecuali yang telah ditulis. Nah, ini poinnya di sini sesungguhnya. Kecuali yang telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka illa kana lahu mithlu asru syahid, maka dia akan ditulis kalau meninggal sebagai pahala orang yang syahid. Kalau dia berjihad seperti pahala orang jihad. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Maka doa ini, Rabbana atmim lana waghfir lana. Dia waghfir lana ini. Dia sudah berbuat baik tapi kemudian ya Allah maafkan. Itu para pahlawan begitu. Dia sudah menservis A, menservis B, menservis C, tapi kemudian merasa ya Allah. Makanya para dokter, ketika dia melihat ada pasien yang meninggal dunia, dia sedih. Oh, ampuni aku ya Allah. Padahal dia sudah berusaha. Orang beriman juga begitu. Dia sudah punya cahaya. Orang-orang yang mengikut di belakangnya mungkin ada 15 orang, ada 150 orang. Kalau dia masih melihat ada 2-3 orang masuk neraka, ya Allah ampuni. Ternyata masih ada orang yang masuk neraka, ya Allah. Maafkan keterbatasanku. Para dai juga harusnya begitu. Saya sudah berusaha menyampaikan, ya Allah. Bukan hanya secara offline, di depan saya mungkin ada 100-200 orang. Tapi sekarang media dakwah sudah sangat luar biasa. Saya sudah taruh di YouTube, ya Allah. Saya sudah taruh di sosial media ini, ya Allah. Saya sudah sampaikan ayat-Mu, ya Allah. Itu atmim lana nurona, sebarkan cahayamu, ya Allah. Dengan cara-cara ini. Tapi kemudian kita melihat masih ada orang yang berbuat jahat, ya Allah. Ampuni keterbatasanku. Ini doa sangat luar biasa. Maka kita dalam social distancing ini, sama juga. Kita sudah berusaha menyadarkan sebanyak mungkin orang
ternyata masih ada yang melakukan kecerobohan. Kita juga pertama jangan salahkan mereka. Waghfir lana, ampuni ya Allah, barangkali cara saya menyampaikan nggak tepat. Barangkali momen saya menyampaikan juga tidak tepat. Barangkali mereka juga cara mengedukasi saya juga tidak tepat ya Allah. Ini berarti semua orang melakukan pendekatan introspektif. Ketika melihat kesalahan sosial, ada kerusakan sosial, ada bencana sosial, pendekatannya sangat introspektif sekali. Maka innaka ala kulli syai'in qadir. Engkau maha kuasa ya Allah. Berilah petunjuk mereka. Terakhir ya, mohon maaf, saya sangat emosional ya. Ayat ini yang kita tadabburi sekarang ini, triggernya sangat luar biasa. Penjagaan terhadap neraka, dan kemudian orang-orang itu merasa sedih ketika, para nabi sedih ketika kaumnya terjerembab di dalam neraka. Terakhir, ya ayuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghlud alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Wahai Nabi, berjihadlah melawan kemunafikan dan orang-orang kafir. Ini berat ya. Kalau Nabi tahu orang munafik yang mana, sementara kita tidak. Maka sebenarnya menurut saya kalau ayat ini begini, ya ayuhan nabi, wahai nabi, dan orang-orang yang beriman, tentu ya, karena panggilan nabi itu berarti otomatis kita including ya. Perangi kemunafikan lebih tepat ya. Perangi kekufuran yang menjasad pada orang-orang yang terlihat, maka kekufuran dulu, kemunafikan setelahnya. Biasanya kemunafikan itu lahir karena ada kemanfaatan. Maka kita tidak bisa kemudian mengklaim orang lain munafik. Maka sebaiknya ini pendekatannya introspektif kalau berbicara kemunafikan. Perangi kemunafikan dalam diri kita dan keluarga kita. Waghlud alaihim, keras. Ya, harus keras. Karena kemunafikan itu ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Atau kita bentuknya protektif. Kalau ada orang-orang yang dengan ciri-ciri munafik, kita tidak klaim, tapi lindungi keluarga kita, lindungi masyarakat kita dari sifat-sifat kemunafikan itu, terutama dalam rangka berjihad fisabilillah. Mohon maaf, saya sangat ingin sekali menadabburi banyak hal di ayat ini, tetapi tentu tidak bijak kalau saya monopoli, maka saya kembalikan kepada pembawa acara. Mohon maaf jika ada keterbatasan saya dalam menyampaikan, dan mudah-mudahan sedikit ini bisa kita jadikan pintu masuk untuk berdiskusi, menambah wawasan, terutama bagi saudara-saudariku yang ada di Amerika dan Kanada, yang tergabung dalam kajian tafsir online yang diadakan oleh IMSA Sister. Mudah-mudahan ini menjadi kondisi yang sangat tepat, ayat ini jadi pegangan kita, sehingga kita satu hal kita hati-hati, hal yang lain kita juga aware terhadap sekeliling kita, dan juga kita bisa saling berbagi, menasehati, dan menguatkan dalam komunitas yang kita berharap mudah-mudahan Allah ridhoi. Itu saja. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, begitu banyak gem-gem ya gitu ya, jewelry yang saya dapatkan dari kajian kali ini. Banyak hikmah, banyak pelajaran, Masya Allah. Dari pertemuan hari ini, alhamdulillah, mulai dari bagaimana cara kita melindungi diri kita dan keluarga kita dari api neraka ya, Masya Allah. Sudah banyak juga pertanyaan yang masuk dari para peserta yang mendengarkan acara ini, alhamdulillah. Di antara pertanyaannya, insya Allah saya akan sampaikan Ustadz. Semoga, apakah Ustadz ada keluangan waktu, mungkin kalau misalnya lebih dari jam 6 di sini, waktu sini, Ustaz? Apakah bisa lebih, Ustaz? Insya Allah. Saya di rumah. Iya, insya Allah. Pertanyaan pertama ini adalah pertanyaan susulan dari pekan lalu, Ustaz, tentang kafarat. Ini dari pertanyaan dari Mbak Gino. Jadi beliau menanyakan, kemarin pekan lalu saya mengatakan terkait tentang kafarat, yang dikatakan oleh Rasulullah itu tidak mengandung kata, maksudnya Rasulullah Allah tidak mengatakan haram gitu, Ustaz. Jadi tidak ada kata-kata mengharamkan di dalam ayat ini. Kenapa kok perlu ada kafarat gitu, maksudnya Ustaz? Jadi apakah karena kapasitasnya
beliau sebagai Rasul, sebagai pemimpin, jadi diberikan konsekuensi yang cukup berat. Kemudian kalau misalnya kita mengatakan statement, di sini disebutkan contohnya, misalnya besok tidak mau lagi makan sambal misalnya, itu seperti kita berjanji kepada diri kita lagi gitu, berjanji kepada diri kita sendiri. Apakah hal seperti itu juga perlu kafarat, Ustaz? Jadi ini sepertinya kekhawatiran gitu ya, apabila kita mengeluarkan statement yang ternyata di kemudian hari kita langgar statement tersebut atau janji kita tersebut, Ustaz. Apakah itu juga memerlukan kafarat? Mungkin kurang lebih begitu, Ustaz. Semoga bisa ditangkap. Ya, saya jawab ya. Terkait dengan Rasul, itu memang ada statement beliau. Karena mulai hari ini aku haramkan madu. Artinya tidak mau lagi madu. Karena nggak mau membuat susah. Dan itu yang ditegur oleh Allah. Bukan hanya karena beliau sebagai Rasul, tapi karena ini sekalipun implikasinya sangat personal, nanti kalau dibiarkan pengikutnya lebih bahaya. Itu jadi proteksinya lebih besar. Yang kedua, apakah terkait dengan komitmen? Jadi sebenarnya itu yang terucap ya. Kalau kita bilang begini, misalnya ya, kan ada juga yang memang diharamkan itu secara medis. Itu tentu bukan termasuk nadar ya. Misal, naudzubillah min dzalik, misalnya si fulan mulai setelah dia periksa, kemudian dia bilang oleh dokter, mulai hari ini Bapak dilarang mengkonsumsi ABC. ABC ini kan halal ya sebetulnya. Tapi karena medis, maka ABC ini dilarang. Lalu ketika dilanggar, konsekuensinya sebenarnya tidak sampai ke kafarat, tapi kan konsekuensinya medis nanti bisa sakit. Jadi itu tidak termasuk ya. Sekalipun kemudian dia udah tahu itu janji ya, itu kan mengharamkan, bukan. Ini diharamkan secara syar'i. Kalau diharamkan secara medis kan juga lain. Misalnya seperti Al-Fakir juga, Al-Fakir kan ada laktosa intoleran misalnya. Artinya tidak bisa minum atau memakan barang-barang yang ada kandungan susunya cukup tinggi. Karena itu nanti bisa membahayakan. Nah itu kan akhirnya saya tahu, itu kan dihalalkan. Bahkan anak-anak dan istri saya suka sekali. Tapi saya bukan mengharamkan, karena kondisi medis tidak bisa. Kecuali kalau terus terang saya katakan, saya haram, nggak boleh ini. Nah itu baru menyalahi aturan. Tapi kalau secara medis tidak. Atau misalnya yang sedang diet misalnya, dia tidak mau karbo, nggak mau ini, kemudian dilanggar, tentu itu tidak termasuk nadar. Tapi kalau dikatakan misalnya, kalau yang tadi contoh yang dikatakan kan misalnya karena sakit, mulai besok saya nggak mau sambal, itu yang dikenal dengan tobat sambal kan. Dia ketika udah sembuh mau sambal lagi. Nah itu tentu tidak perlu kafarat. Ini pada sesuatu yang serius ya. Agak sulit memang. Tapi begini, kalau itu termasuknya nadar yang sudah diucapkan, dan nadar itu melanggar syariat, wajib dibatalkan dan bayar kafarat. Bukan lalu saya jelaskan begini kan, kalau saya promosi saya berhasil, saya naik jabatan, ya, nanti saya kirimlah tiap rumah 1 kerat bir misalnya. Nah itu nadar. Dan kemudian naik jabatan, setelah itu dia tahu bahwa itu nadar nggak benar. Ya, pertama nadar itu wajib, hukumnya wajib ya, dibatalkan. Dan dia harus membayar kafarat. Ini kan case-nya sama seperti ini, sekalipun terbalik ya. Kalau Rasul itu mengharamkan yang halal, kalau case yang tadi saya sebut adalah menghalalkan yang haram. Ya. Atau nadar yang sudah ditentukan dilanggar. Ya. Nah, ini juga nadar itu sifatnya bisa komitmen pribadi, seperti yang saya jelasin juga ya, mungkin review sebentar. Kalau anak saya lulus tahun ini, atau kalau anak saya menikah tahun ini, maka saya akan sholat tiap malam 10 rakaat selama setahun misalnya. Bukan berat akhirnya. Hanya terpaksa dia harus bayar kafarat karena nadar itu sudah diucapkan. Atau misalnya saya akan melakukan yang sebenarnya itu tidak wajib, jadi wajib puasa 1 bulan penuh. Yang sebenarnya itu bukan wajib jadi wajib. Atau sifatnya makruh, nah itu tidak boleh. Saya akan puasa sepanjang tahun, nah jadinya makruh. Dan puasa sepanjang tahun itu sifatnya makruh. Paling tinggi itu puasa Daud.
saya akan puasa Daud. Nah, jadilah itu menjadi wajib, padahal puasa Daud tadinya adalah sunnah. Ketika tidak dilakukan, berarti bayar kafarat. Jadi ukurannya memang kasuistik. Saran saya tidak perlu dibahas secara detail, ketika nanti ada langsung dikonsultasikan. Karena bisa jadi case satu orang dengan orang lain itu case-nya, oh ini nggak sumpah, oh ini bukan nazar, oh ini hanya komitmen yang sifatnya ini. Jadi dan kondisinya berbeda-beda. Karena sumpah di negara Arab itu tidak semuanya sumpah. Yang kemarin saya tunjukkan kan, ada orang menjawab pertanyaan aja, besok kita ada ujian, oh demi Allah, besok ujian. Dia ngomongin demi Allah besok ujian itu bukan sumpah, karena terbiasa seperti itu. Orang-orang Arab terbiasa melafalkan itu yang maksudnya sesungguhnya bukan sumpah. Ya sama dengan ya ada tiap negara lah istilah-istilah itu kan, ya dikit-dikit kan oh my god itu kan bisa jadi kalau ungkapan takjub, ya tiap negara beda-beda, dan termasuk cara dia bersumpah juga beda-beda. Jadi lihat kondisi, oh itu di tempat kami tidak sumpah itu. Nah itu juga perlu nanti menjadi perhatian, oh itu tidak termasuk sumpah. Itu saya kira singkat. Allah alam. Ya, jazakallah khair Ustaz. Ini tergantung kebiasaan setempat juga ya Ustaz ya? Betul ya. Iya, insyaallah. Untuk kafarat ini apakah selalu berhubungan dengan ibadah Ustaz? Tadi misalnya kayak puasa, misalnya saya mau puasa sepanjang hayat gitu ya, tapi ternyata nggak mampu gitu, akhirnya dibatalkan. Oh, enggak. Enggak juga Ustaz ya? Enggak. Jadi kalau kafarat kan aturannya udah jelas ya, Al-Maidah 89. Yang pertama, beri makan 10 orang, kafaratnya ya, atau memerdekakan budak, yang itu mungkin sudah tidak ada ya. Pilihannya dua, ngasih makan 10 orang atau puasa 3 hari. Kafaratnya itu aja. Mungkin yang ditanya nazar ya. Kalau nazar tidak harus ibadah. Misalnya saya kalau begini akan lari tiap hari 2 km. Nah, jadinya nazar kan. Itu kan lari 2 km tadinya tidak wajib, jadinya wajib. Tapi ini kan komitmen, itu kan tadi saya sebut. Itu komitmen medis, komitmen kebugaran misalnya. Bukan nazar berarti. Artinya kalau satu hari saya karena satu hal tidak lari 2 km, berarti bukan saya harus bayar kafarat, tidak. Istilah kafarat bahasa dengan kafarat syar'i beda. Wallahu a'lam. Oke Ustaz, insyaallah kita menuju ke pertanyaan berikutnya yang terkait tentang pertanyaan di materi topik kali ini dari Unirina. Beliau bertanya, sebatas mana kita menjaga keluarga dari api neraka? Dalam hal ini, misalnya anak-anak kita, ketika mereka dewasa, mereka memilih jalan sendiri. Misalnya ada yang keluar dari Islam, Ustaz. Kapan usaha mendidik anak itu tidak membebani kita di yaumil hisab nanti, Ustaz? Itu kurang lebih pertanyaannya. Itu yang pertama. Ya. Ini berarti kita berbicara hak anak ya, kewajiban orang tua. Jadi ketika anak lahir itu sudah ada tuntunan ya, kewajiban orang tua memberi nama yang baik. Ya. Kemudian jika ada kemampuan dia mengakikahkan, mendoakan, melindunginya dari godaan setan, kemudian terus mendidik dengan mengenalkan Allah, Al-Quran, dan seterusnya. Setelah dia dewasa, pilihannya itu menjadi tanggung jawab dia dengan Allah. Atau misalnya lebih tepat kalau saya sering dapat keluhannya begini. Saya merasa tidak melakukan pendidikan yang baik pada anak saya, baru sadarnya setelah dewasa bagaimana. Bagaimana cara menebusnya. Ya berarti tinggal kita berdamai saja. Maksudnya anak-anak itu nanti ketika sampai di akhirat, statusnya itu sama. Setiap orang sama. Pertama, secara fisik tidak ada lagi tua muda. Artinya nanti antara cucu, cicit, orang tua, kakek, buyut atau nenek, buyut dan seterusnya. Itu nanti umurnya sama, setara. Jadi kita pada posisi di akhirat itu nanti syahidin wa masyhud, menjadi saksi atau dituntut, dipersaksikan. Kalau pada saat itu orang ingin selamat, dia bisa, oh ya Allah, aku masuk neraka kan karena nggak dikenalkan orang tuaku. Dia akan tuntut. Maka kita lakukan sebaik-baiknya. Ketika sudah usaha maksimal, ya diserahkan kembali kepada Allah. Gitu. Jadi memang sulit ya. Jangankan selevel kita. Nanti kan kita akan melihat pada faktanya ada Nabi Nuh, ya, anaknya, satu dari 4 anak beliau, durhaka dan diabadikan Al-Quran. Ada Nabi Ibrahim, ayahnya. Ada Nabi Muhammad, pamannya. Jadi
kita yang penting berusaha, kita tidak menjudge, keputusannya kita serahkan. Karena nanti kan ada istilah syafaat. Kita mencoba berdamai dengan Allah, meminta keringanan supaya kita bisa berkumpul kembali dengan keluarga kita. Dan itu harapan, mudah-mudahan Allah kumpulkan kita dan keluarga kita insya Allah. Itu saja saya kira. Hormati. Ustaz. Pertanyaan selanjutnya dari Unirin lagi, Ustaz. Kemaksiatan apa yang membuat seseorang menjadi bahan bakar api neraka? Kurang lebih begitu pertanyaannya, Ustaz. Ya. Kalau jadi bahan bakar neraka itu kan, jadi kalau sifatnya introspektif, kita nggak pernah merasa aman. Para ulama begitu. Mereka, Sa'id Ibnu Musayyib, hampir setiap malam itu tetangganya mendengar isak tangisnya ketika sholat malam. Dan berhenti, tetangganya tahu berhentinya dia itu karena pingsan. Seringnya ya, tidak tiap hari. Kalau menangis hampir tiap hari, tapi pingsan tidak tiap hari. Kemudian juga Umar bin Abdul Aziz ketika sampai surat As-Saffat itu, waqifuhum innahum mas'ulun. Hentikan mereka. Orang-orang yang punya tanggung jawab, yang menerlantarkan orang-orang yang dia dibina sama dia, rakyatnya dan sebagainya. Dia kalau udah sampai pada situ, waqifuhum innahum mas'ulun, nggak bisa melanjutkan ayat lain, dia pasti pingsan. Jadi kalau sifatnya introspektif, tidak ada orang yang merasa aman. Tapi kalau teori, sudah jelas sesuatu yang diharamkan Allah atau mendolimi orang lain, yaitu menyebabkan seseorang menjadi bahan bakar neraka. Tapi kalau sifatnya introspektif, dan ini ayat kita hari ini itu terkait dengan introspektif. Seseorang yang sudah melakukan kebaikan sendiri sudah merasa dekat sekali dengan neraka. Itu lebih bagus. Orang kan kalau aware-nya kayak begitu, dia udah menjaga. Orang lain melihat, enggak kali, kalau dia mah insya Allah surga udah dekat. Itu orang lain. Tapi kita nggak boleh memperlakukan itu pada diri kita. Nah, kita husnudzonnya kan gitu. Kita kalau melihat si fulan, dia mah lebih baik dari saya. Dan itu lebih bagus. Kita melihat orang lain itu lebih baik dari kita, sehingga kita termotivasi, bukan malah kemudian kita menjadi turun, termotivasi untuk mencari itu. Maka tidak selamanya pendekatan kita pendekatan hitam putih terhadap orang lain. Justru kita melakukan pendekatan introspektif kalau menurut saya. Para sahabat, para tabi'in mencontohkan begitu. Kalau terdekat dan neraka, takut mereka itu. Padahal kalau dilihat dari kurang apa Umar bin Khattab? Umar bin Khattab, sahabat-sahabat besar itu kan al-mubasysyirina bil jannah, dijamin masuk surga. Tapi dalam kenyataannya mereka itu kalau sudah bertaubat, menangis, sholat malam, itu seolah-olah dosa mereka banyak sekali. Saya lebih suka melakukan pendekatan itu. Nah, tapi kalau dalam teori kita sampaikan ke orang-orang, ya jauhi yang haram, jauhi yang syubhat dulu, haram, lalu kemudian kalau melakukan kesalahan segera bertaubat. Itu saja. Allah. Alhamdulillah. Sangat jelas, Ustaz. Jazakallah khair. Selanjutnya masih di pertanyaan Unirina lagi, Ustaz. Ini ada kondisi mungkin nyambung dengan yang dijelaskan Ustaz di pertanyaan nomor 1 tadi, terkait ada orang tua yang mulai tersentuh dan belajar Islam ketika anak-anaknya sudah besar, Ustaz. Jadi sudah SMA misalnya. Dan ketika kecil, anak-anaknya tersebut tidak terdidik dalam pemahaman Islam dan lingkungan Islam. Jadi ketika orang tua tersebut menyadari kekhilafannya, beliau bertaubat, kemudian karena merasa lalai dalam mendidik anak-anaknya, dan mencoba menyampaikan Islam ini kepada anak-anaknya yang telah SMA. Namun ternyata anak-anak tersebut menolak, Ustadz. Apakah ada kata terlambat dalam mendidik anak, dan akankah taubat orang tua tersebut diterima oleh Allah? Ya, singkatnya tetap saja tadi itu ya. Rabbana atmim lana nuruna waghfir lana. Doa itu loh. Maksudnya ya Allah, aku terlambat. Tapi lebih bagus sekarang saya sampaikan. Ditolak anakku enggak apa-apa. Terus, tapi tentu tidak memaksa. Artinya, even itu terhadap anak kita, atau saya kepada orang tua, atau saya kepada paman, saya kepada adik, ya. Itu jangan pernah kita memaksa mereka. Doa ini tuh, makanya kita baca Rabbana atmim lana nurana waghfir lana itu, kita akan merasa terbatas, tapi tidak menyerah, nggak give up.
Kita merasa misalnya begini, saya sekarang makan enak, ya Allah mudah-mudahan yang lain juga ikutan. Nah, ini kita berbagi. Makanya kalau masak kuah, kenapa ada hadis masak suruh banyak supaya dapat kebagiannya makin banyak. Kemudian orang yang baik juga, ya Allah kok yang kena cuman tetangga saya ada 5 saja, harusnya ini bisa 10. Itu, dia tidak merasa puas. Nah, tentu ada pertama terkait dengan strategi dan cara, yang kedua ya terkait objek. Anak-anak kita sebentar sayang ya. Eh, Terkait dengan cara kita di dalam menyampaikan itu perlu strategi, dan anak-anak kita juga ketika sudah dewasa dia punya lingkungan. Berarti kita merekayasa juga agar dia tidak jauh-jauh dari lingkungan kebaikan yang kita inginkan. Jadi kalau dikatakan terlambat, tapi itu lebih bagus daripada tidak sama sekali. Ya, saya kira better than never itu kita mengenal sekali itu. Allah alam. Ya, jadi doa ini Masya Allah ya Ustaz ya, jadi penyemangat bagi kita Ustaz ya untuk tidak menyerah gitu ya. Masya Allah. Baiklah, Insya Allah jelas ya Uni Rina ya untuk pertanyaannya. Kalau ada lagi yang ditanyakan silakan Uni. Selanjutnya dari Mbak Lia Yasmin, beliau bertanya, apakah perintah menjaga diri dan keluarga dari api neraka lebih ditekankan kepada kepala keluarga saja Ustaz? Bagaimana kalau kepala keluarganya tidak tegas atau kurang pengetahuan agamanya? Ya. Ku anfusakum wa ahlikum nara itu umum. Artinya kadang sopir itu tidak tahu dari sudut pandang tertentu bahaya, dan itu perlu disampaikan. Misalnya kalau kita sampai ke rute ini, makanya kan perlu navigator, ya, pendamping driver, yang dia kadang tanpa beban tahu. Kadang driver juga lebih jeli karena dia merasa pandangannya ke depan. Saling melengkapi. Makanya ku anfusakum wa ahlikum naro di situ terkait memang driver di sini, kalau drivernya tidak tegas bukan berarti disuruh mengambil alih, tapi memang disuruh untuk supaya kapasitasnya sebagai driver itu bisa di rise up, bisa dinaikkan, bisa di-upgrade lagi. Jadi kalau misalnya saya sebagai seorang istri, suami saya pengetahuan halal haramnya kurang, berarti saya juga perlu ikut campur. Ikut campur dalam artian bukan kemudian men-take over ya, tapi berdialog, mendiskusikan itu. Kalau bahaya itu tidak diketahui, misalnya saya sedang menghadap ke depan, di belakang saya ada ular, orang yang di depan saya tahu, ya wajib mengingatkan. Nah, itu yang disebut ku anfusakum wa ahlikum. Kebersamaan itu di dalam keluarga kolektivitas di dalam menjaga diri dan api neraka itu dilakukan sama-sama. Kalau seorang istri merasa suaminya itu sekarang tidak hati-hati terkait dengan halal haram, ya diingatkan. Saling mengingatkan saya kira. Tetap kalau saya berpandangan bahwa asasnya adalah pemimpin keluarga itu laki-laki, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, tetapi kepemimpinan itu tidak berarti kemuliaan. Bisa jadi yang dipimpin itu lebih mulia. Kaidahnya kan memang secara zahir yang menjadi imam itu yang terbaik, ya. Tetapi pada faktanya belum tentu. Bisa jadi makmumnya itu lebih khusyuk, dia lebih ikhlas, bisa jadi posisi di sisi Allah dia lebih baik. Demikian juga dalam keluarga. Bisa jadi yang menjadi imam itu adalah laki-laki, tapi ibadahnya, keikhlasannya, perjuangannya itu anaknya atau istrinya. Tapi itu nanti kesuksesannya kesuksesan kolektif. Karena ada kebaikan satu anak menjadi ahlul Quran, orang tuanya juga ke bawah. Itu menandakan bahwa ternyata tidak ada egoisme. Kita kan kalau sukses kolektif kan suka. Maka saya suka bilang sama mahasiswa saya, jangan pernah kalian merasa ingin sukses sendirian, karena tidak berguna itu. Karena masuk surga kalau sendirian juga tidak enak. Nabi Adam itu tetap perlu teman. Jadi kita merasa tidak ada sparring partner untuk dikalahkan. Paling kalau sparring partner itu jadinya adalah untuk memacu supaya berlomba. Jangan sampai kalah kayak Umar ke Abu Bakar, istri Rasul ke Rasulullah ya. Istri Rasulullah itikaf, mereka itikaf.
Dan kemudian itu pun diingatkan ya, karena Zainab binti Jahsy yang dicemburui tadi itu, dia itu sampai ingin sekali ikut i'tikaf, padahal fisiknya tidak kuat. Hanya dia membeli tali jemuran itu ya, di tiang masjid itu diikat sekitarnya. Jadi dirinya kalau sholat malam, karena Rasul panjang sholatnya, kalau ngantuk ke belakang tertahan tali itu, kalau ke samping tertahan, kalau ke kiri tertahan, kalau ke depan tertahan, sehingga dia masih tetap bisa qiyamul lail. Nah itu diketahui Rasul, dilaporkan. Lalu kemudian bilang, Zainab nggak sampai segitu, berbuat baik itu semampu kamu. Kamu niru orang ya, kamu punya kemampuan yang berbeda dengan dia. Bisa jadi orang yang sedikit itu semangatnya lebih baik. Saya kira bisa leverage orang beda-beda, tetapi baik buruknya itu Allah yang menentukan. Kita sama-sama mensupport satu sama lain. Itu saya kira. Ya, insya Allah saling kerjasama ya Ustaz ya, tidak mengandalkan satu sama lain itu Ustaz ya. Iya, alhamdulillah. Selanjutnya dari Mbak Endang, beliau bertanya terkait dengan memerangi kekafiran dan kemunafikan. Kalau misalnya ada perasaan dalam diri gitu Ustaz bahwa kita merasa belum pantas untuk mengingatkan orang lain Ustaz, apakah lebih baik kita fokus pada memperbaiki diri sendiri dulu atau seperti apa Ustaz? Begini, memberikan awareness kepada orang lain itu tidak kalah pentingnya dari menjaga diri. Saya suka membayangkan tentang contoh sederhana aja, perilaku dalam membuang bin itu ya, sampah ya. Kalau seandainya kita udah di rumah udah kita siapkan ini sampah kertas, sampah organik, sampah non-organik, ini sisa makanan, kita udah bedakan. Lalu kemudian petugas kebersihan itu ngambilnya dicampur lagi, kan menjadi sia-sia. Artinya penjagaan kita yang tadi personal itu sudah dilakukan, kemudian awareness kita ini nggak disampaikan ke orang lain juga, menjadi sia-sia. Artinya, ku anfusakum wa ahlikum naro, seperti tadi social distancing. Kita sudah melakukan social distancing, tapi di sekitar kita tidak melakukan, maka akan sia-sia. Nah ini kita memerangi kekafiran dan kemunafikan itu, tabligh itu, walau hadis Rasulullah kan ada, balighu anni walau ayat. Kita tahunya satu ayat sampaikan. Dengan caranya tentunya ya, itu metode terkait dengan metode. Nah, nanti masalah kemudian tidak atau diabaikan, tidak dianggap, ya, tidak diacuhkan dan sebagainya, itu kan lain cerita. Tapi jangan sampai merasa bahwa itu tugas orang lain. Oh itu tugas dai. Dai itu siapa sebenarnya? Kalau kebetulan ustadz atau ustadzah itu kan satu profesi tertentu ya, yang memang itu biasanya simbolnya ya dengan ceramah, dengan aware melalui daras, pelajaran-pelajaran. Tapi saya dokter, saya guru, saya lawyer, saya pedagang, saya apapun profesinya, ya saya dai. Gitu. Ada satu ayat bisa saya sampaikan atau mereka melihat dari praktek. Jadi memerangi kekufuran dan kemunafikan itu keras di sini dikatakan. Waghluz alaihim, harus keras. Jadi misalnya, saya sederhana aja misalnya, dalam pembangunan, di samping saya ada pembangunan tempat ibadah ya. Nanti kalau ada orang mengambil kepentingan dari itu, ya kita tidak mengatakan itu munafik, tapi kita harus keras lawan itu, harus di-cut. Gak usah lagi nggak enak, harus di-cut karena itu membahayakan. Nah itu kan perlu kebersamaan, awareness-nya perlu kebersamaan. Atau misalnya kita punya proyek kebaikan, ternyata ada orang penumpang di tengah jalan itu ingin mengambil keuntungan untuk pribadinya. Kita harus ingatkan bahwa dan itu keras ya, maksudnya keras itu serius gitu. Nah, kalau caranya bisa lembut gitu. Tapi kalau memerangi kemunafikan itu juga terhadap diri kita sendiri. Ini misalnya, saya ingin dapat keuntungan dari banyak orang begini. Nah itu kalau seandainya kita ngerasa, oh saya munafik dong, dia harus keras kita perangi diri kita, harus kita tahan dari itu. Makanya, dan itu kebalikan dari kemunafikan itu disebut ifah. Makanya lihat para sahabat itu, ifahnya tinggi sekali. Contoh sederhana, kalau Abu Bakar banyak ya, saya ingatnya itu Abdurrahman bin Auf ya. Beliau orang yang bergelimang harta, menjadi pemimpin perusahaan kalau bahasa sekarang ya.
sahamnya di mana-mana. Tapi begitu beliau memutuskan hijrah, diboikotnya total oleh keluarganya. Istri, anak, aset nggak boleh dibawa. Sehingga beliau ke sana hanya berbekal seadanya, dan Rasulullah melihat ini orang kaya dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi yang juga konglomerat. Nah, Sa'ad bin Rabi itu ngasih rumah, ngasih harta, bahkan menawarkan dinikahkan karena dia koneksi banyak, bahkan sampai keluar ungkapan yang terkenal ya. Kalau kamu tidak menjumpai, saya akan ceraikan istri saya, kamu nikahi istri saya. Dan itu bukan merendahkan derajat istrinya, bukan, itu saking luar biasa ingin menolong. Tapi lihat apa jawaban Abdurrahman bin Auf. Dia cuma mengatakan terima kasih, dullani ala suq. Tunjukkan aku di mana pasar. Nah, itu ifah. Ifah itu kebalikannya kemunafikan. Jadi sebenarnya ifah itu bahwa dia bukan hanya tidak mengerjakan dosa atau tapi ada potensi yang seperti itu dia reduksi dalam dirinya. Makanya kalau melihat kemunafikan itu introspektif dulu sebelum melihat ke orang lain. Nanti kalau itu dilakukan, orang lain juga akan menerima lebih mudah. Wallahu a'lam. Ya, jazakallahu khairan Ustaz. Ini pertanyaan lanjutan dari Mbak Endang terkait tentang tadi ya amar ma'ruf nahi munkar ini yang memerangi orang kafir Ustaz. Tadi sepertinya mungkin sudah dijelaskan oleh Ustaz ya bahwa maknanya introspektif Ustaz ya. Jadi beliau menanyakan mendahulukan untuk memerangi orang kafir dulu, apa makna dibalik dari ayat yang menyatakan mendahulukan untuk memerangi orang kafir dahulu sebelum orang munafik. Jadi mungkin Ustaz bisa memparafrasekannya kembali Ustaz. Ya, memerangi orang kafir itu maksudnya yang nyata. Kemunafikan kan tidak nyata. Jadi sikap yang sudah nyata itu misalnya, ya kalau tapi saya khawatir ini Sarah ya, tapi mudah-mudahan tidak ya. Ketika dalam kondisi normal ya, bukan seperti sekarang. Sekarang itu kan kita tidak sholat di masjid. Itu silakan baca surat Yunus ayat 87 ya. Jadi kalau ada rilis video saya akan share lagi. Itu kan kondisi tidak normal. Tapi kalau ada misalnya kondisi normal, tapi misalnya ada orang kafir, kafir dalam artian yang tidak seakidah, melarang umat Islam sholat di ibadahnya, dan itu sudah benar sesuai dengan SOP, diperangi dalam artian dilawan kebijakan itu. Tapi kemudian ternyata yang menyuarakan itu adalah orang Islam juga. Nah, ini munafik jangan-jangan misalnya. Nah, itu yang tadi belakangan. Jadi kebijakannya dulu. Lawan yang mengeluarkan kebijakannya itu dulu. Ya. Kalau misalnya ada kasus kezaliman, yang diperangi dulu yang nyata, baru kemudian yang ini bisa jadi ungkapannya ini ada alasan dan sebagainya. Bisa jadi itu yang menyebabkan dia, oh ternyata dia berutang jasa, berarti dia sikap politisnya itu karena ini misalnya. Kita lihat kan ada juga kadang orang-orang ngakunya Muslim, tapi dalam setiap statementnya selalu menyakiti umat Islam. Ya mohon maaf kita tidak mengatakan sampai mengklaim dia munafik, tetapi perilakunya itu perlu kita perangi sebagai sifat-sifat kemunafikan. Tapi itu nanti dulu, perangi yang nyata dulu. Ya, karena itu mendahulukan bahwa oh berarti yang kayak gitu nggak usah kita urusin dulu. Yang diurusin dulu fokus kepada yang nyata dulu. Artinya kan kadang kita lebih fokus celometan-celometan tadi itu membuat kita sakit hati, komentar, hanya lupa. Ternyata itu kan akibat dari kekafiran itu dulu. Ya, sekali lagi ini case pada kondisi normal. Kalau kondisi sekarang kan wallahu alam ya, di faktanya di Indonesia ini anjuran untuk beribadah di rumah itu mohon maaf sekali kalau mau saya katakan secara jujur, itu saya tidak mau mengatakan sebagian besar mengabaikan karena saya tidak melakukan survei, tapi anjuran itu nampaknya belum dilakukan dengan baik. Yang sering muncul adalah bahwa dalam kondisi perang aja disuruh sholat. Ini nggak perang aja kok kita nggak sholat berjamaah, nggak sholat Jumat. Agak sulit menjelaskan itu, yaitu tadi. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Ya Allah, saya sudah berusaha menjelaskan, sudah berusaha menyampaikan, tapi pada faktanya ternyata
kita tidak menyalahkan orang lain, mungkin cara memahaminya berbeda. Nah itu saya lebih suka melakukan doa tadi itu loh, karena memang tidak mudah ya, tidak mudah menjaga diri dari kekafiran dan kemunafikan. Tapi mulai dari yang nyata dulu. Kalau dari yang nyata, musuh yang betul-betul hitam putihnya sudah kelihatan, perangi. Keras itu bukan berarti kasar ya. Keras itu serius ya. Waghlud alaihim itu serius. Kita nggak main-main. Kalau mereka menyampaikan lewat sosial media kezaliman mereka, diputarbalikkan fakta, kita juga harus serius dong. Kok bisa ada penjajahan kemudian membela diri, orang yang terjajah malah kemudian dituduh jadi teroris, kita juga harus serius. Bukan memutarbalikan fakta, karena kan ada perkataan propaganda yang diulang-ulang akan menjadi sebuah kebenaran yang diyakini. Nah, propaganda keburukan yang berulang-ulang akan menjadi sebuah kebenaran yang diyakini benar. Nah, maka kita juga harus melakukan kampanye itu. Wallahu a'lam. Ya, jazakallah khair Ustaz. Selanjutnya ada pertanyaan dari Mbak Rosi Brown. Beliau menanyakan terkait tentang untuk bertaubat ini, Ustadz, apakah harus dengan sholat taubat? Kemudian kapan waktu yang terbaik? Dan apakah setelah sholat taubat itu kita terhitung sudah bertaubat, Ustadz? Kemudian ini mungkin saya gabungkan pertanyaannya dengan Mbak Arti Suwondo terkait tentang sholat taubat juga ini. Apakah perlu dilakukan sekali atau boleh berulang-ulang kali? Kurang lebih pertanyaan begitu, Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau terkait dengan itu kan hanya istilah sebagian para ulama ya. Sebenarnya istilah itu kayak kita istilah sholat syuruk itu kan yang memberi nama bukan Rasulullah, termasuk sholat taubat. Jadi sebenarnya taubat itu tidak harus dengan sholat. Sholat itu bagian daripada proses kita bertaubat. Sholat 2 rakaat. Kita punya hajat, sholat 2 rakaat, maka kemudian dinamakan, sebagian ulama menamakan sholat hajat. Kita berbuat salah ingin bertaubat, sholat, ambil wudhu, bertaubat, sholat 2 rakaat, maka sebagian kemudian menamakan itu sholat taubat. Saya ingin keluar dari polemik itu ada dasarnya atau tidak ya, karena nanti kalau sudah masuk ke situ kita melihat hadisnya dan sebagainya. Sementara orang-orang itu ingin melakukan, tapi jangan sampai juga kita melakukan tidak ada tuntunannya. Jadi itu penamaannya seperti itu memang tidak ada secara literasinya tidak ada, tapi bahwa spiritnya kita taubat itu dengan apa saja. Ya, kalau kita taubat harus dengan menunggu sholat, itu nanti kan, saya belum siap sholat kecuali besok itu kan. Kayak misalnya perawat atau dokter yang mengurusi corona itu sedang mengoperasi. Dia kemudian ketika melihat case-nya, dia tersentuh, ya Allah, selama ini saya melakukan ini. Dia mau taubat misalnya. Belum tentu ada waktu dia. Jadi kemudian dia meninggal. Artinya taubat itu lebih umum. Yang penting urusan dia dengan Allah, bukan dia dengan selain Allah. Dia dengan Allah. Nah, sholat itu salah satu caranya. Diterima atau tidak, itu urusan Allah. Makanya kita tidak bisa mengklaim. Diterima atau tidak bukan urusan kita. Kalau seseorang sudah bertaubat, itu urusan Allah. Saya ambil kasus seorang perempuan yang berzina dan minta dihukum oleh Rasulullah. Ya, sampai kemudian disuruh, kamu mabuk enggak? Oke, kemudian mau dihukum, oh ternyata hamil, tunggu dulu sampai melahirkan. Begitu melahirkan dia balik lagi, oh saya sudah melahirkan ya Rasulullah, tahir nih, ampun. Tolong hukum saya Allah, saya ingin bertaubat. Oh susuin dulu anakmu, setelah 2 tahun balik lagi, baru dirajam. Pada saat dirajam ada seorang yang kasar kata-katanya. Rasulullah marah mendengar itu. Dan kemudian menyabdakan, lawuzi'at taubatuha. Seandainya taubatnya dibagi untuk penduduk Madinah, lakafat. Artinya, satu orang ini, taubatnya itu kalau dibagi kesalahan seluruh penduduk Madinah, itu cukup. Gitu. Artinya, kita nggak bisa mengklaim orang pendosa itu lebih baik dari dia. Jangan pernah. Karena bisa jadi taubat seseorang ketika dia sudah bertaubat, kualitasnya melebihi kita. Nah, jadi sekali lagi, itu setelah kita melakukan sholat yang tadi disebut sholat taubat itu, kemudian merasa kita, saya sudah bertaubat, itu juga jangan.
tubu taubatan nasuha. Taubat itu selalu ada dalam Al-Qur'an ya. Illal ladzina tabu wa aslahu. Nah, taubat itu ada wa aslahu, proses perbaikan, termasuk kemunafikan. Maka kemunafikan itu prosesnya juga taubat itu perlu proses. Maka orang yang mohon maaf menghilangi kecanduan itu juga nggak bisa langsung gitu kan. Nah, maka itu disebut wa aslahu. Proses itu yang akan dinilai oleh Allah. Wallahu a'lam. Masya Allah, ya, jazakallah khair Ustaz. Alhamdulillah, insya Allah jelas ya Mbak Rosi dan Mbak Arti, jadi tidak selalu dengan sholat itu ya Ustaz ya. Selanjutnya dari Mbak Yani Riani, beliau yang bertanya, jika seseorang sudah terlanjur diberi nama yang kurang baik Ustaz, misalnya dengan nama Prihartono, misalnya itu artinya prihatin, oleh orang tuanya ketika beliau kecil, kemudian orang tua tersebut sudah meninggal, apakah yang bersangkutan boleh berganti nama Ustaz? Atau harus berganti nama gitu, beliau menanyakan demikian. Baik, kalau nama itu masih sifatnya sifatnya tidak terlalu buruk, saya kira lebih baik tidak diganti karena nanti terkait dengan administrasi. Contoh misalnya Prihatin. Prihatin, saya juga punya teman dekat namanya Prihatin. Menurut saya namanya Apes misalnya. Nah itu yang sudah disepakati baru diganti. Tapi kalau kemudian dia merasa nama itu adalah buruk, ya diganti tidak ada masalah. Karena Rasulullah SAW juga pernah mengganti nama sahabatnya ketika masuk Islam, ditanya namanya buruk, diganti Abul Khair. Tadinya Abul Khail. Kemudian diganti Hasan. Tadinya pembawa sial misalnya. Ini dibolehkan, mengganti nama itu dibolehkan. Tapi tidak sebagai latah, karena mohon maaf, kadang nama pemberian orang tua sebenarnya sudah cukup baik, kita merasa tidak cukup pede dengan menggunakan nama itu, hanya dia menggunakan, ya kalau dalam sosial media mah nggak ada masalah, itu kan dalam interaksi, tapi dalam kertas-kertas resmi, sehingga nanti ada problem kalau saatnya kita ganti, dan itu maslahatnya lebih diutamakan, selama memang tidak benar-benar itu disepakati sebagai sebuah keburukan, menurut saya tidak harus diganti. Oh, nama saya sangat Jawa sekali misalnya, ya nggak ada masalah. Nama saya cuma satu suku kata misalnya. Nama saya sampai 5 suku kata, itu tergantung nanti masing-masing ada kesulitan apa. Namanya kepanjangan dan sehingga proses administrasi menyulitkan, ya berarti perlu dipangkas. Namanya kependekan perlu ditambah karena ada caranya. Oh, ditambah orang. Saya kira itu teknis ya. Kalau kecuali sangat-sangat mencolok dan disepakati itu sebuah keburukan, memang harus diganti. Kalau yang masih bisa ditafsirkan dan tidak, itu saya kira kalau tadi contohnya itu saya kira tidak merupakan nama itu. Wallahu a'lam. Ya, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya ini mungkin pertanyaan terakhir Ustaz dari Mbak Rahmi. Jadi terkait tentang semoga saya tidak salah nih dalam menafsirkan pertanyaannya. Jadi, apakah seorang kafir ada perasaan bersalah ketika melakukan dosa atau ketika melakukan kekafiran? Jadi mungkin seseorang yang tidak beriman kemudian melakukan suatu perbuatan salah gitu Ustaz, apakah yang bersangkutan ini ada perasaan bersalah ketika melakukan dosa? Saya agak bingung sebetulnya dengan pertanyaan, mungkin saya bisa memahami. Mungkin kalau Mbak Rahmi bisa memberikan tambahan pertanyaannya ya, silakan. Kalau saya bisa menanggapi. Baik, saya tanggapi dulu. Begini, itu ke ayat yang kedua tadi itu ya, ke-7 ya. Ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tadzirul yaum, itu nanti di akhirat. Jadi no excuse, tidak ada alasan. Saya dulu tidak beriman karena kalau memang itu disebabkan karena tidak sampainya risalah, ya diampuni oleh Allah. Memang ternyata ada kemungkinan bagi satu pihak tertentu tidak tersampaikan dakwah sehingga dia tidak beriman, dan itu akan dimaafkan oleh Allah, tidak akan disiksa. Atau sebaliknya, saya sering dapat pertanyaan begini, ada orang baik sekali tapi dia akidahnya berbeda, itu nanti di sana gimana? Itu kita nggak usah disibukkan untuk itu, bukan urusan kita.
secara teori bisa jadi memang dia tidak seakidah dengan kita, tapi di sana nanti masuk surga atau neraka gimana? Itu tidak urusan kita. Memang secara teori dia tidak masuk surga. Kurang baik apa coba Abu Thalib? Kurang baik apa Abu Thalib? Hartanya, jiwanya itu kan menamengi Rasulullah SAW. Tapi karena dia syirik, maka dia tidak bisa, tetap termasuk no excuse. Nah, kalau nanti dia merasa bersalahnya di sini ditanyakan, oh itu saya nggak tahu ya. Itu mungkin lebih tepatnya kalau saya pahami di akhirat nanti dia menyesal pasti. Dan itu yang disebut no excuse, tidak ada permakluman. La ta'tadzirul yaum, jangan cari-cari alasan. Tapi selama itu di dunia masih memungkinkan untuk diubah. Tapi terkait dengan yang berbeda akidah, kita menilainya dari kacamata akidah kita, tapi tidak menghukuminya. Sekali lagi, kita tidak menjudge, karena judge itu nanti Allah yang menentukan. Kalau seandainya ya, misalnya karena pertimbangan tertentu, Allah kemudian memasukkan orang itu nanti ke surga, padahal kita, oh dia nggak pernah beriman, ternyata Allah punya pertimbangan tertentu. Mohon maaf, kami di Persyarikatan Muhammadiyah, itu di Indonesia Timur itu kan, mahasiswanya lebih dari 50% non-Muslim. Tetapi dia ketika menyanyikan Mars itu kan ada syahadatnya. Apakah nanti mereka itu dianggap bersyahadat? Tentu kita tidak tahu. Karena kalau secara hukumnya kan tetap tidak. Mereka tetap berkeyakinan. Tapi misalnya mereka baik, kemudian pertimbangannya itu sudah dianggap syahadat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya kita nggak bisa menghalangi. Artinya kalau terkait dengan judge, kita kesampingkan itu. Kita interaksinya kan selama dia non-Muslim, interaksi kita begini. Gitu aja di dunia. Selama dia non-Muslim tapi tidak memerangi, berarti dia bukan. Maka di dalam di Al-Quran itu dibedakan antara kufar dan kafirin. Ya. Kufar itu beda dengan kafirin. Dua-duanya adalah jamak. Kafirin itu adalah mudzakkar salim, kufar itu jamak takdir. Ya. Beda antara kafir dan kafar. Kafar itu yang kafirnya berlebihan. Nah, itu yang mungkin dikatakan kafir harbi ya, orang-orang yang tidak seakidah dan memerangi. Beda dengan orang yang tidak seakidah tapi tidak memerangi. Itu derajatnya beda. Makanya Abu Jahal dengan Abu Thalib jauh. Dua-duanya kafir tapi levelnya berbeda. Kita tidak mengurusi itu di dunia, karena itu urusan Allah. Tapi kalau sampai dikatakan apakah mereka punya perasaan bersalah, itu personal, saya tidak tahu. Tapi yang saya pahami mungkin tanyakan apakah mereka tidak punya rasa sesal, mungkin. Tapi kalau itu selama di dunia bisa diperbaiki. Kalau sudah di akhirat tadi, la ta'tadzirul yaum, no excuse. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, Masya Allah. Jazakallah khair Ustaz atas jawaban dari semua pertanyaannya. Alhamdulillah. Insya Allah jelas ya semua para penanya. Silakan apabila nanti ada pertanyaan yang mungkin belum tersampaikan di sini, bisa disimpan pertanyaannya untuk pekan selanjutnya, insya Allah. Alhamdulillah, sepertinya sudah kita bisa mengakhiri program hari ini, Ustadz. Masya Allah, begitu banyak yang saya dapatkan hari ini. Begitu juga para pendengar sekalian ya, insya Allah begitu banyak poin-poin penting yang mungkin kita perlu ingat terkait tentang menjaga diri dan keluarga dari neraka. Kemudian juga pentingnya untuk kita mulai mendawamkan doa ini yang diajarkan di ayat ke-8 ini ya Ustaz ya, Masya Allah. Sangat-sangat bagus, luar biasa sekali ini doa ini. Sangat menginspirasi saya, Masya Allah. Alhamdulillah, mari kita tutup saja Ustaz. Mungkin kalau ada Ustaz bisa menyampaikan kata penutup sekaligus ditutup dengan doa Ustaz. Silakan. Baik. Di akhir kata closing statement ini, saya ingin mengingatkan keterbatasan kita dengan ayat 87 surat Yunus yang tadi pernah saya singgung. Allah berfirman di surat Yunus, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ahayna ila Musa wa akhihi an tabawwa'a liqaumikum ma bi Misra buyuta waj'alu buyutakum qiblatan wa aqimus shalah wa basyiril mu'minin. Jadi Allah turunkan perintah pada Nabi Musa dan Bani Israel untuk jadikan rumahnya sebagai tempat salat ketika Fir'aun merusak
menteror, menyiksa orang-orang yang sholat di tempat mereka, karena kewajiban orang-orang terdahulu itu kalau sholat di tempat khusus tidak seperti sekarang boleh di mana saja, maka ada rukhsah untuk itu. Kejadian yang kita alami sekarang juga saya rasa senada dengan itu, sekalipun kenyataannya kita tidak berhadapan dengan Firaun, kita berhadapan dengan sebuah kondisi yang bisa jadi itu meluruhkan keangkuhan, meluruhkan kesombongan kita, atau sebagian dari kita, atau awareness kita kurang terhadap neraka. Ini Allah hentakkan kita kembali supaya mengingat kita menjaga diri kita dan keluarga. Maka sebaik-baik hal adalah ketika kita mendekatkan diri Allah dengan melakukan pendekatan introspektif tadi itu. Kita tidak merasa aman dengan harta kita. Terus lihat, saya bulan ini ternyata masih ada syubhat. Ya Allah, mudah-mudahan bulan depan tidak ada lagi, ya Allah. Ya Allah, saya sudah berusaha semaksimal mungkin yang saya berikan pada anak istri saya bantu suami saya, pada anak saya memasak, menyediakan makanan, memesan makanan, terutama karena itu masuk ke dalam tubuh kita, sudah kita jaga higienis secara medis dan halal secara syariat. Itu dua-duanya sudah kita jaga. Lalu kemudian yang berikutnya adalah sumber-sumber lainnya, pengetahuan kita, sikap-sikap kita itu sudah kita jaga semua ya. Kalau udah itu kita bertawakal. Yang kedua, kalau orang yang kafir dan munafik itu kita nanti dulu taubat, perbarui dengan taubat, terutama doa tadi itu, Rabbana atmim lana nurana, sempurnakan kenikmatan ini ya Allah, kemampuan yang kau berikan padaku untuk menadaburi, merasa nikmat, tolong ya Allah sebarkan ke orang lain juga merasa nikmatnya bersama Al-Quran, dan ampuni keterbatasanku dalam menyampaikan ini. Ini terkait dengan aware tadi itu. Kalau awareness kita yang kita sampaikan terbatas, kita minta maaf kepada Allah, tetapi kita sudah berusaha maksimal. Mudah-mudahan sedikit itu bermanfaat. Terakhir saya ajak semuanya untuk berdoa. Mudah-mudahan kita dihindarkan Allah dari mara bahaya, terkhusus dari virus COVID ini ya, COVID-19 yang mewabah di seluruh dunia. Mudah-mudahan Allah segera angkat bala ini sehingga kita bisa kembali meramaikan masjid-masjid, kita bisa kembali melakukan interaksi sosial sebagaimana biasa. Bekal beberapa minggu atau beberapa hari kita dekat dengan keluarga ini, mudah-mudahan Allah jadikan semuanya back to family-nya menjadi berkualitas, sehingga kekuatan di rumah tangga ini menjadi unsur penguat sosial, sehingga orang-orang yang ingin meruntuhkan keharmonisan keluarga itu akan dibuat gigit jari dan dibuat mereka menyesal sehingga mereka bisa memperbaiki. Itu saja dari saya dan kita akhiri dengan doa. Sekali lagi mudah-mudahan Allah hindarkan kita dari api neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma rfa'anna al-bala wal waba wal fahsya. Allahumma sallimna wa sallimil muslimina jami'an ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna wa dhurriyyatina wa azwajana min ahli al-Qur'an wahsyurna wa iyyahum fi zumrati ahli al-Qur'an. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Tuhan kami, selamatkanlah kami semua, diri kami, keluarga kami, orang-orang yang kami cintai dari api neraka dan dari semua hal yang Engkau murkai ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, lindungi kami dari api neraka ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jauhkanlah kami dari api neraka ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kemampuan kami senantiasa menjaga diri dan keluarga dari api neraka ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah segala keterbatasan kami dalam menyampaikan ayat-ayat-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, lindungilah anak-anak kami dari fitnah akhir zaman yang semakin merajalela ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah keterbatasan kami dalam mendidik anak-anak kami ya Allah. Ampunilah keterbatasan kami dalam berterima kasih pada pasangan hidup kami ya Allah. Ampunilah keterbatasan kami ketika berkata-kata kasar dalam menegur mereka ya Allah. Mudahkan, lembutkan hati kami ya Allah, sehingga kami mudah dalam menjaga diri dan keluarga kami, menjauhkan diri dan keluarga kami dari hal-hal yang Engkau murkai ya Allah. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa
وصدقاتنا وزكواتنا تقبل منا توبتنا ودعاءنا يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas kekurangan dan keterbatasan. Saya kembalikan kepada pembawa acara untuk ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Masya Allah. Jazakallah khair Ustaz atas doanya. Masya Allah. Semoga Allah menerima doa kita semua. Rabbil alamin. Alhamdulillah. Dengan dibacakannya doa barusan, insya Allah kita akan menutup acara di sore hari ini. Sebelum saya tutup, saya ingin menyampaikan bahwa yang mendapatkan door prize kali ini adalah Unirina. Barakallahu fiik Unirina. Insya Allah mari kita tutup saja dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mewakili tim kajian tafsir dari Insa Sister. Di sini ada Mbak Fanda selaku streamer, Mbak Ina serta Mbak Laili yang memonitor pertanyaan di Facebook, mengucapkan jazakumullah khairan katsiran atas kehadiran para pendengar sekalian, juga kepada Ustadz jazakallahu khair Ustadz atas kebersamaannya hingga 2 jam ini. Alhamdulillah. Semoga kita diberikan kemudahan untuk bisa bertemu lagi ke pekan depan insya Allah untuk membahas bagian ketiga dari tafsir At-Tahrim ini. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.